Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya bersama saya, Adisa Aulia. Forum Group Discussion UNESA dengan Adikbud Beijing. UNESA gelar forum diskusi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi beserta Kepala Direktorat LPPM LPTK PTNBH. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Forum Group Discussion antara Atase Pendidikan dan Kebudayaan Beijing dengan Universitas Negeri Surabaya membuka peluang karir mahasiswa dan alumni untuk memenuhi kebutuhan industri. Rencana dengan adanya uji kompetensi bersertifikat di UNESA semakin mendukung untuk menjadi pekerja profesional di bidangnya. UNESA semakin melebarkan sayapnya dengan mengadakan FGD dengan Adikbud Beijing, guna menjalin kerjasama untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang maju dan kompetitif di bidangnya pada tanggal 25 Februari 2025. Agenda yang berkolaborasi di ruang 804 Gedung Rektorat UNESA disambut dengan hangat oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerjasama dan Teknologi Komunikasi dan Informasi, Profesor Dwi Cahyo Kartiko dan jajaran pimpinan selingkung UNESA. Demi kelancaran kerjasama ini tidak hanya melibatkan akademi saja, melainkan juga melibatkan industri, pemerintah, masyarakat, hingga media. Kerjasama itu tidak bisa hanya sekedar akademik saja, tapi ABGCM. A-nya itu akademik, B-nya itu bisnis, dunia usaha dan industri, G-nya ini government. Jadi akademik harus bermitra dengan dunia usaha dan industri dan harus didukung dan diayomi oleh government. Dipermudah caranya seperti apa, pokoknya government harus mendukung. Dan ini harus dirasakan oleh community, masyarakat, dan harus disiarkan oleh media. Sehingga ABGCM, saya bilang ABG cari muka ya, supaya lebih mudah. Ini bisa kita kerjasamakan. Selain mempersiapkan alumni dan mahasiswa yang berkompeten, peran UNESA dalam hal ini juga mendukung kebutuhan sesuai program yang diperlukan oleh Morowali seperti halnya peningkatan kompetensi buruh yang ada di sana. Dengan adanya agenda kerjasama ini, harapan ke depan dapat diadakan program sertifikasi kompetensi oleh industri dengan standarisasi Tiongkok yang diakui oleh lembaga sertifikasi profesi di Indonesia, serta menjadikan UNESA sebagai tempat uji kompetensi tersebut. Dalam hal ini, program tersebut dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dan alumni UNESA guna mempersiapkan diri menjadi tenaga profesional dan dapat mengurangi angka pengangguran. Dari Surabaya, Nanda Pujo dan Tambang Meskito melaporkan. Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI, Provinsi Jawa Timur resmi melantik dan mengukuhkan pengurus baru. Masa Bakti 2024-2028 acara ini berlangsung pada 26 Februari 2025 di Auditorium Lantai 3 Gedung Dekanat FIKK, Kampus UNESA 2 Lidah Wetan. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat eksistensi olahraga petang di Jawa Timur. Federasi Olahraga Petang Indonesia atau FOPI Provinsi Jawa Timur resmi melantik dan mengukuhkan jajaran pengurus baru untuk masa bakti 2024-2028. Acara dihadiri oleh perwakilan pengurus FOPI daerah selingkung Jawa Timur, Ketua PB FOPI Indonesia, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Jawa Timur. Berharap FOPI Jawa Timur di bawah kepemimpinan Prof. Cahyo yang berikutnya ini adalah akan dapat mempertahankan bagaimana prestasi atau FOPI Jawa Timur saat ini adalah merupakan role model daripada seluruh FOPI seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu melihat Jawa Timur, FOPI Jawa Timur. Ini beban berat bagi pengurus yang baru. Termasuk prestasi, 76,9% dari semua medali yang dipertandingkan di PON diraih oleh Jawa Timur. Ini kan luar biasa dan belum ada yang mampu seperti itu. Nah, maka dari itu beban berat bagi pengurus yang baru, tapi saya melihat di bawah koordinasi beliau, kepengurusan yang baru, saya yakin pengurus ini akan dapat bergerak secara fleksibel
lebih lebih intens, kemudian geraknya lebih cepat, sehingga tetap menjadi role model. Ketua FOPI Jawa Timur terpilih Profesor Dwi Cahyo Kartiko mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen untuk memperluas jangkauan olahraga petang di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Harapan kami sebagai Ketua Umum, kami bersama kepengurusan yang baru, kami memang tidak besar, kami memang kurus, karena memang pengurus ya kurus, gak terlalu besar gitu kan, sehingga kami berusaha bagaimana mengoptimalkan semua pengurus itu dengan kemampuan masing-masing. Kemudian bagaimana kita menatap ke depan untuk Jawa Timur. Petang Jawa Timur itu sudah bisa luar biasa yang sudah disosialisasikan mulai dari jenjang usia dini sampai mereka di elit atlet. Itu yang harus kita pertahankan, itu yang kami akan optimal kembali karena itu adalah pondasi Jawa Timur, pondasi nasional untuk bisa berkiprah ke depan. Acara pengukuhan juga disemarakan dengan sesi penandatanganan berita acara, pelantikan, serta pembacaan ikrar pengurus baru. Suasana semakin meriah dengan adanya peluncuran jersey baru tim petang Jawa Timur. Dengan kegiatan ini diharapkan olahraga petang semakin dikenal dan diminati masyarakat, serta mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang akan mengharumkan nama Jawa Timur di berbagai ajang kompetisi. Dari Surabaya, Arta Magyavani dan Irfan Ali melaporkan. Dalam rangka pengendalian mutu dan evaluasi kinerja lembaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya menggelar laporan capaian kinerja yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika Visipol pada 26 Februari 2025 bertepat di Gedung I6. Visipol UNESA gelar laporan kinerja dan awarding untuk sivitas akademika. Dalam rangka pengendalian mutu dan evaluasi kinerja lembaga, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya menggelar laporan capaian kinerja yang diikuti oleh seluruh sivitas akademika Visipol pada Rabu 26 Februari 2025 bertempat di Aula Sri Kandi Gedung I6 Visipol UNESA. Kegiatan laporan kinerja ini merupakan pemberian apresiasi serta penghargaan atas kinerja terbaik tahun 2024 kepada program studi, dosen, dan tenaga kependidikan. Dekan Visipol, Dr. Wiwi Sri Utami MP, mengungkapkan bahwa kegiatan ini merupakan hasil dan kerja keras para sivitas akademika dari capaian indikator kinerja utama IKU dan indikator kinerja tambahan IKT, serta nominasi juara yang sudah diperoleh Visipol dalam kurun waktu tahun 2024. Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Pemeringkatan, Publikasi, dan Sains Center, Dr. Bambang Sigit Widodo MPD, mengungkapkan kebanggaan atas terselenggaranya laporan kinerja Visipol yang merupakan budaya baik dan wajib dicontoh oleh fakultas lainnya. Penghargaan ini juga untuk memotivasi dan mendorong semangat kerja yang lebih tinggi oleh seluruh sivitas. Ini kan tradisi yang positif ya. Memang sejak saya pun juga kita sudah menginisiasi ini, kemudian dilanjutkan sama Bu Dekan ini, dan memang harapannya bisa memberikan motivasi ya kepada sivitas akademika yang ada di Visipol, sehingga kegiatan ini sebagai wujud pertanggungjawaban para pimpinan kepada para dosen, sehingga kami sangat mengapresiasi dan saya rasa ini harus dilanjutkan. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi seluruh sivitas akademika untuk terus berinovasi dan meningkatkan kinerjanya demi mencapai capaian yang lebih tinggi serta meningkatkan reputasi serta kualitas pendidikan di lingkungan fakultas. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menciptakan budaya kerja yang sehat,
produktif dan semangat bersama bisa bekerja sama di lingkungan Visipol UNESA. Dari Surabaya, Hanif Catur dan Tambang Waskito melaporkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat, UNESA gelar Forum Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi bersama Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Forum ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dalam bidang penelitian serta meningkatkan pemanfaatan hasil riset untuk kemajuan pendidikan dan masyarakat. UNESA menggelar Forum Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi. Forum ini diikuti Wakil Rektor bersama Kepala Direktorat LPPM Perguruan Tinggi LPTK PTNBH di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada 27 Februari 2025 di Ruang 801 Gedung Rektorat Kampus UNESA 2 Lidah Wetan. Dalam forum ini bertujuan untuk berdiskusi tentang tantangan, peluang, serta kebijakan terkini terkait dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan perguruan tinggi. Harapan ke depan tentu yang pertama, ketika kita sudah berkolaborasi, kemudian riset kita juga bisa berkolaborasi, menjalin jejaring, maka harapannya pasti di target luaran. Sehingga luaran penelitian kami berupa jurnal yang berteks Scopus pasti akan naik, harapannya seperti itu. Dan yang kedua, ketika sudah terjalin komunikasi dan jejaring, maka ini akan berkelanjutan menjadi sebuah riset group di antara konsorsium yang ada di dalam LPTK PTNBH. Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang membahas topik-topik seperti pemanfaatan teknologi dalam riset, penerapan hasil riset dalam kebijakan pendidikan, publikasi, dan tantangan riset di LPTK PTNBH. Dengan adanya forum ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk memperkuat riset dan inovasi di lingkungan LPTK PTNBH. Harapannya dapat terus berkolaborasi dalam penelitian yang menghasilkan dampak positif bagi masyarakat, serta mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk mutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Adisa Aulia, tetap sehat dan sampai jumpa. We'll be right back.